Pada tanggal 12 Oktober kemarin, Indonesia sedang memperingati 20 tahun tragedi bom terbesar di negeri ini, yaitu bom Bali. Bom Bali terjadi tahun 2002 lalu yang menewaskan ratusan orang baik dari Indonesia maupun turis dari berbagai negara. Pada peristiwa bom Bali inilah negeri ini baru sadar betapa bahayanya terorisme. Sebelumnya kita melihat terorisme hanya dari kacamata kriminal biasa, bukan kejahatan luar biasa yang mengancam keutuhan negara. Sesudah peristiwa bom Bali itu, satu peristiwa penting juga terjadi, yaitu pembentukan unit pasukan khusus yang diberi nama Detesmen Khusus atau Densus Anti Teror. Tugas mereka sangat spesial, membantu gerakan teroris di seluruh Indonesia supaya tidak terjadi lagi bom Bali yang kedua. Pada awalnya memang kita gagap dalam menyikapi situasi yang mengagetkan itu. Kita sudah terlanjur lama percaya bahwa negara kita begitu kuat sehingga terorisme ini tidak bisa berkembang pesat di Indonesia. Tetapi ternyata sesudah bom Bali terjadi, kita baru sadar bahwa ternyata pertahanan kita sangatlah lemah, dan dari sana kita mulai fokus untuk membangun kekuatan dari dalam. Bom Bali ini memang mengerikan. Bom bermula ketika sebuah kafe sedang dikunjungi banyak turis yang sedang berpesta, dan tiba-tiba dari dalam terjadi ledakan bom bunuh diri yang langsung menewaskan beberapa orang. Situasi kemudian panik di dalam, dan semua pengunjung termasuk pegawai kafe, mereka berlarian keluar. Mereka berlindung di balik mobil yang sedang parkir di luar. Tetapi sialnya, bom pertama di dalam kafe itu ternyata hanya umpan. Bom kedua yang lebih jauh besar ternyata ada di mobil yang sedang parkir di seberang. Jadi wajar ketika bom mobil itu meledak. Dengan kekuatan yang dahsyat, bom itu membawa korban jiwa jauh lebih besar karena banyak orang yang berlindung di dekat mobil bom itu. Dan Indonesia dikutuk banyak negara pada waktu itu karena dianggap tidak bisa melindungi warga negara asing yang sedang berlibur ke sana. Dan sesudah peristiwa bom Bali itu, ekonomi Bali langsung drop karena muncul traveling warning dari seluruh dunia untuk tidak berkunjung ke Indonesia. Kita mengalami masa sulit pada saat itu, padahal kita juga baru melewati masa sulit, yaitu krisis ekonomi tahun 98 dan jatuhnya Soeharto, sehingga pemerintahan kita sedang tidak stabil. Tapi yang menarik adalah pembentukan Densus 88 anti teror ternyata tidak sia-sia. Mereka bergerak senyap seperti burung hantu memburu para pelaku bom Bali yang langsung berkeliaran untuk bersembunyi. Mulai Dr. Azhari, Nurdin M. Top, teroris dari Malaysia, mereka juga diburu. Juga ada Imam Samudra Amrozi Ali Imron dan Umar Patek dikejar sampai ke ujung pulau. Dalam perburuan itu, Densus 88 berhasil menewaskan Dr. Azhari dan Nurdin M. Top, sedangkan Imam Samudra dan Amrozi berhasil ditangkap, kemudian mereka dihukum mati. Sedangkan Ali Imron dan Umar Patek dipenjara.
Bom Bali itu juga membuat hubungan Australia dan Indonesia menjadi terganggu. Salah satu narapidana, yaitu Umar Patek, mendapat dan kabarnya akan segera bebas sesudah mendekam di penjara belasan tahun lamanya. Australia ketika mendengar Umar Patek akan segera bebas, langsung melancarkan protes keras. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menganggap bahwa remisi yang diterima oleh Umar Patek itu melukai hati keluarga korban bom Bali di Australia. Ada 88 orang warga negara Australia yang menjadi korban bom Bali pada waktu itu. Dan Australia juga mengadakan peringatan yang sama 20 tahun kejadian bom Bali di sana. Tetapi Australia tidak mengerti bahwa Indonesia itu punya yang namanya program deradikalisasi. Program deradikalisasi ini adalah program yang digagas oleh Densus 88 untuk mengembalikan para teroris kembali ke masyarakat. Program ini sangat penting supaya para mantan teroris ini bisa kembali ke masyarakat. Selain itu, lewat pendekatan yang humanis, itu sebenarnya sebuah strategi yang terbaik untuk membongkar jaringan terorisme di Indonesia. Tanpa kerjasama dengan mantan teroris, jaringan itu sulit sekali terpecahkan sampai sekarang. Dan itulah kenapa mantan napi bom Bali seperti Umar Patek mendapat permisi karena dia sudah mau bekerja sama dengan Densus 88. Tentu saja kerjasama tersebut adalah untuk menguntungkan tim Densus 88 untuk mengungkapkan jaringan-jaringan, yaitu jaringan para teroris. Dan pendekatan humanis ini membuahkan hasil karena banyak teroris yang lebih berbahaya tertangkap dan Densus berhasil mencegah bahaya yang lebih besar lagi. Dan Australia seharusnya sadar bahwa Indonesia punya caranya sendiri untuk menyelesaikan situasi di dalam negerinya. Tragedi bom Bali wajib dikenang dan dikutuk karena sudah memakan korban jiwa ratusan orang. Tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana mencegah tragedi itu tidak terjadi lagi. Itu yang paling penting. Pengampunan adalah cara yang terbaik karena dengan membangun hubungan pertemanan dengan mantan teroris, mereka akan membantu pemerintah untuk mencegah bagaimana tragedi mengerikan itu tidak terjadi lagi. Semoga tragedi 20 tahun ini menjadi peringatan bahwa tidak ada tempat buat pemikiran radikal di Indonesia. Kita harus melawan karena kalau itu dibiarkan, bisa-bisa saja bom Bali kedua yang lebih besar lagi akan kembali meluluh lantakan Indonesia seperti itu. Oke, sekian, terima kasih.